Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian buat kita sehati ya, kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus, selamat pagi menjelang siang kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa atas rahmat dan anugerah yang Kau berikan buat kami sehingga kami boleh terus memiliki hati yang lapar, hati yang haus, hati yang terus mengejar hadir-Mu. Bapa kami semua rindu anak-anak-Mu di sini mengenal pribadi lepas pribadi terhadap Engkau, terhadap Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dan biarlah Engkau bicara pada kesempatan ini, pribadi lepas pribadi kami betul-betul menjamah apa yang menjadi isi hatimu Bapa, dan setiap firman yang keluar dari lidahmu, setiap firman yang keluar dari hatimu, betul-betul dapat mengubahkan setiap pola berpikir kami, mengubahkan hidup kami, sehingga kami betul-betul menghidupi Kristus yang ada di dalam diri kami semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin mencapai kepenuhannya. Terima kasih Roh Kudus untuk pengurapan-Mu yang turun buat atas kami semuanya. Dan kami mengalaskan persekutuan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap diajar dan kami punya hati yang kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya, Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan melanjutkan satu tema yang kemarin kita bahas minggu lalu, yaitu tentang hidup dalam dua alam. Hidup dalam dua alam, bukan di darat dan di laut, bukan. Kemarin saya sudah menjelaskan kepada saudara semua bahwa alam yang kita kenal adalah alam natural, tapi ada satu alam yang kita sebetulnya perlu kenal, yaitu alam supranatural. Kemarin sudah saya bahas, saudara, ada definisinya bahwa alam natural itu adalah alam yang asli, alam yang kelihatan secara fisik, secara harafiah. Sedangkan alam supranatural adalah alam yang, kalau diterjemahan di KBBI ya, alam yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata atau istilahnya itu gaib seperti itu ya. So, kemarin juga kita membahas bahwa Petrus ketika dia berjalan di atas air, kenapa dia tidak jatuh, dia tidak tenggelam di dalam air sama seperti Tuhan Yesus, karena Petrus memasuki alamnya Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri tentu dia tidak memakai hukum alam ini, tapi dia memakai alam supranatural atau alamnya surga. Seperti itu, saudara ya. Nah, kemarin juga saya membahas bahwa kita sering sekali merasa merasa terkesima gitu ya ketika mungkin melihat orang-orang yang punya pengalaman hal-hal dalam supranatural. Kita sering terkesima juga kepada mungkin pelayanan yang berbau-bau supranatural seperti itu ya, atau profetik dan lain sebagainya, saudara. Tapi di sini saya mau menyampaikan satu hal bahwa ketika kita semua mau belajar untuk memahami kebenaran, saya percaya kita semua akan dibawa ke alam supranatural itu pribadi lepas pribadi, saudara. Jadi ini bukan sesuatu hal yang sebetulnya asing atau sesuatu hal yang sebetulnya mustahil buat kita alami, saudara. Tapi minggu lalu saya juga menjelaskan bahwa gini, tragisnya saudara, Allah yang kita kenal itu sifatnya adalah roh. Dia tinggal di alam roh, di alam supranatural. Sedangkan lawan kita sama sifatnya adalah roh, tinggalnya di alam supranatural. Nah, tragisnya manusia tinggal di alam natural atau alam yang terlihat, saudara. Sehingga untuk mengenal secara pribadi Tuhan kita atau mengenal secara pribadi Allah kita memiliki satu keterbatasan. Betul ya? Kemarin ada tamu, teman saya, sahabat saya, yang pernah belajar bersama-sama, itu ikut pemuridan online ya, Cindy, dari US, sejak tahun 2012 atau 2013, saya lupa. Masa itu kita memakai satu aplikasi yang namanya Google Hangouts ya. Nah, anaknya kemarin tiba-tiba nyeletuk, kita tuh punya dua bapak.
Satu Bapa yang terlihat, satu Bapa yang nggak terlihat, ya. Itu anak kecil, Saudara. Dan itu, memberi satu bukti bahwa ya kita manusia yang sebetulnya punya 2 tubuh, yaitu tubuh natural dan tubuh supranatural. Bahasa di Alkitabnya kita punya tubuh daging dan tubuh roh, gitu ya. Dan, Paulus pun mengatakan kepada orang-orang Korintus, baik aku secara, lahiriah atau bahkan secara roh, aku hadir kepada kamu dan seterusnya, Saudara. Jadi, eee, pengertian, pemahaman kita akan dunia supranatural itu mesti kita kembangkan, mesti kita, apa ya, kita latih gitu, Saudara. Tujuannya bukan untuk membuat satu sensasi, bukan. Tolong ini digarisbawahi, Saudara. Seperti tadi saya bilang, ketika kita bicara tentang pelayanan profetik, kita bicara tentang pelayanan dunia roh, kebanyakan manusia daging ini mengejar hal-hal yang sensasional, Saudara. Saya mengalami juga tentunya ya, ketika kita dalam pelayanan, saya ngelihat ini ada makhluk halus ini segala macam, bentuknya begini dan begitu. Dan, belum lagi kalau kita main pengurapan segala macam, Saudara, banyak kita yang tergiur oleh sebenarnya nggak salah, tapi kadang motivasi kita ini yang salah, Saudara, ya. Motivasi kita yang salah. Nah, ada satu sharing kemarin yang sini juga sampaikan kepada kita semuanya, dia bergereja di, Morning Star yang kemarin, kita juga jelaskan bahwa gembalanya adalah Rick Joyner, di mana satu hamba Tuhan ini juga kita pakai di dalam referensi pemuridan yang ada. Dan saya sepakat, saya setuju bahwa ketika kita masuk ke dalam dunia profetik ini, nggak melulu apa yang kita lihat itu baik-baik terus. Mungkin ada hal-hal yang buruk, hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, Saudara, tapi bukan itu yang di-highlight, bukan itu yang di-spotlight, bukan itu yang ditonjolkan, Saudara. Tapi ketika seseorang itu dikuasai oleh Roh dan kemudian dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan tentang penglihatan, tentang sesuatu hal yang sifatnya mungkin tidak enak buat seseorang, Saudara, itu yang tidak disampaikan mentah-mentah begitu saja, tetapi si pelihatnya itu mengembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada orang itu, Saudara. Dan tentu Tuhan tidak menakut-nakuti kita, Saudara, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita pelajari, Saudara, supaya ketika kita bergerak di dalam pelayanan profetik suatu saat atau bahkan hari ini kalau Bapak Ibu Saudara sudah memasukinya, itu mulai betul-betul mendewasakan diri, betul-betul mulai bijak, betul-betul memakai, apa namanya, anugerah yang Tuhan berikan buat Anda ini tidak semena-mena, tidak untuk kepentingan manusia kita, Saudara, bukan. Tapi lebih kepada ada kepentingan surga di sana. Ya, saya percaya Saudara ketika kita, berdoa di alam roh, kita menyembah, kita bernubuat, Saudara, saya percaya itu semua sifatnya akan membangun. Amin. Dan masalahnya itu tadi source-nya, ketika kita bicara sumbernya, ketika kita bicara Saudara, dari kitanya, kadang banyak sponsor, banyak, eee, titipan atau bahkan ada banyak kepentingan di sana sehingga entah, wah ketika, berdoa sama si A, si B tuh selalu dapat ini, selalu dapat itu dan seterusnya, Saudara. Padahal apa yang kita dapatkan itu tujuannya untuk membangun. Ini tolong digarisbawahi ya dan, firman Tuhan mengatakan, kita ini percaya bukan karena melihat, amin. Tapi kita percaya karena ya kita percaya. Percaya sesuatu yang nggak terlihat, Saudara. Percaya dengan sesuatu yang nggak terlihat berarti kita sedang membahas tentang alam lain, yaitu alam supranatural itu. Dan jangan dikonotasikan alam supranatural, alam yang goib, alam yang nakut-nakutin segala macam, Saudara, enggak. Dan perlu dicek gini, keberadaan kita di dunia alam roh,
di mana itu bisa menjadi indikasi apa yang kita lihat, saudara. Saya ulang ya, keberadaan kita di dunia alam roh di mana itu bisa menjadi satu indikasi apa yang kita dapat. Saya ambil contoh, saudara. Kalau berdoa Anda melulu melihatnya hal-hal yang buruk, hal-hal yang kecelakaan, hal-hal yang mungkin sering Anda melihat ular, Anda melihat hal yang seram, hal-hal yang apa ya, bantai-bantaian dan seterusnya, Saudara, dan itu frekuensinya terlalu sering. Nah, ini perlu di cross check dulu nih. Bukan berarti apa yang Tuhan mau perlihatkan kepada kita itu melulu pelangi, melulu taman yang indah, enggak juga gitu. Terkadang juga ada kita diizinkan melihat hal-hal yang mungkin nggak enak, Saudara. Tetapi em, pasti ada maksudnya, ada kelanjutannya, Saudara. Tidak berhenti di situ, ya. Jadi ketika kita bicara tentang pengalaman di dunia supranatural, Saudara, perlu di cross check. Kalau melulu bawaannya ini isinya hanya hal-hal yang serem-serem, hal-hal yang nakut-nakutin terus, bisa kita mungkin datang sama Tuhan ya, untuk minta mata hati kita diterangi kembali. Kemarin sudah kita juga membahas ayatnya, bahwa kita semua minta supaya mata hati kita itu diterangi oleh Tuhan, supaya kita mendapatkan apa yang menjadi panggilan hidup kita, Saudara. Ya, saya kemarin minggu lalu sudah bahas itu, kalau saudara mungkin ketinggalan bisa cek di YouTube ya. So, saya akan lanjutkan. Nah, saya pernah ketemu dengan orang dan ada pertanyaan kepada saya. Kenapa saya itu kalau berdoa, saya kalau tutup mata ngelihatnya hal-hal yang jorok, hal-hal yang buruk mungkin, hal-hal yang nakut-nakutin dan lain sebagainya, dan itu terjadi berulang-ulang, saudara. Ya, artinya apa? Berarti keadaan kita tinggalnya di sana, gitu. Sama seperti mimpi, saudara. Anda sebenarnya bisa memakai mimpi Anda itu untuk ngecek indikasinya ya. Mimpinya apa nih? Kalau melulu terus-terusan itu jatuh di tempat yang tinggi, mimpinya terus-terusan yang nggak enak dan lain sebagainya, ya berarti keadaan kita di alam roh berada di titik itu, saudara. Ya. Nah, ketika kita berada di hadirat Tuhan, saudara, saya percaya apa yang Anda lihat itu pure, murni, kebanyakan dari Tuhan, harusnya, gitu ya. Oke, saya akan lanjutkan di subbab yang kedua ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan aja. Tapi kita sepakat ya, kalau ada room pertanyaan, konteksnya pertanyaan, tolong khusus bertanya ya. Dan pertanyaannya tentu sesuai dengan apa yang kita bahas. Baik, pikiran daging versus pikiran roh. Kita baca terlebih dahulu, saudara, di sini. Di kalangan ilmu pengetahuan terdapat perkataan seperti ini. Manusia selama hidupnya di bumi ini hanya memakai 10% atau kurang kapasitas dari otak mereka. Bayangkan bahwa semua manusia yang dilahirkan di bumi sejak kecil disekolahkan dari tingkat taman kanak-kanak sampai universitas dan menjadi sarjana atau pasca sarjana, semua hanya memakai 10% kapasitas otak mereka lalu pada mati. Kemana kapasitas yang 90% itu? Tak pernah dipakai. Mengapa? Karena memang yang 90% itu harus diisi oleh pikiran Kristus saja. Atau sebenarnya sejak Adam di Firdaus, Tuhan datang tiap hari dari surganya turun ke bumi untuk mengajar Adam pengetahuan dari pohon kehidupan saja, yakni seluruh pengetahuan yang dimiliki Yehova. Dia melarang Adam melakukan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Pendidikan di bawah pohon yang satu ini dihindarkan atau dilarang karena tak mampu mengembang sampai 100% kapasitas berpikir manusia. Mengapa hanya 10% kapasitas otak? Manusia adalah makhluk roh yang berdiam di dalam tubuh jasmani. Makhluk roh itu memiliki tubuh roh dengan 5 indera roh. Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba. Juga dia memiliki tubuh jasmani dengan 5 indera jasmani yang serupa.
Ketika manusia berubah menjadi manusia daging, hanya 5 indera daging saja yang berkembang karena buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat hanya mengembang berdasar logika material saja. Tak mampu mengenal roh, alam roh, maka kelima indera rohnya menjadi tidak dilatih sama sekali. Ya, di dalam ayatnya di sini saya bacakan terlebih dahulu. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging atau karnal itu daging, Saudara. Carnal mind adalah perseteruan terhadap Allah. Karena keinginan, ya, bahasanya di Inggrisnya di situ di bawah ya. Carnal mind itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini tadi yang diambil ya, because the carnal mind is empty against God. For it is not subject to the law of God, nor indeed can be. Dan seterusnya, Saudara. Jadi dikatakan bahwa pikiran daging, cara berpikir daging itu tidak tunduk kepada pikiran Allah. Nah, kita belajar dari sumbernya dulu, Saudara ya. Jadi akarnya pikiran daging itu dari mana? Dari Adam dan Hawa yang memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan sebetulnya di dalam dunia pengetahuan pun di situ dipahami bahwa otak manusia itu dari 100, Saudara. Hanya 10% itu yang berfungsi. Oke. Hanya 10% yang aktif dipakai oleh manusia, Saudara. Bayangkan, 90%-nya itu nganggur. Nah, Einstein, tahu ya Albert Einstein, dia orang yang pinter sekali, dia memahami itu dan dia mencoba untuk menerobos yang 90% itu, Saudara. Tapi sepinter-pinternya Einstein pun tidak bisa mencapai 100%, Saudara. Makanya pikiran kita kan terbatas nih ya. Kalau dibilang, wah orang itu canggih banget, orang itu pinternya kelewatan dan seterusnya, Saudara. Sebenarnya setiap kita itu punya kapasitas pemikiran yang tinggi, Saudara. Tapi itu tadi karena kita dari kecil dimasuki oleh hal-hal dari racun buah pengetahuan baik dan jahat, sehingga kita selalu diarahkan dengan hal-hal yang sifatnya natural. Oke? Hal-hal yang logis, which is sebetulnya itu semua bisa jadi bermanfaat tentunya, tapi tetap ketika kita dimasuki oleh hal-hal yang dari racun buah pengetahuan baik dan jahat, otomatis kita akan terfokus kepada hal-hal yang sifatnya apa, Saudara? Natural. Oke? Jadi ketika kita menjadi orang percaya, kita hanya melihat hal-hal yang terlihat, Saudara. Filipus betul ya, Filipus ya. Dikatakan ya percaya karena apa? Perlu ngelihat dulu. Dia perlu bukti dulu. Karena apa? Logikanya kuat, logiknya kuat. Dia terlalu banyak dengan hal-hal yang sifatnya natural, Saudara. Nah, berapa banyak orang percaya modelnya kayak gitu? Oke? Pernah nggak Bapak Ibu Saudara itu baca Alkitab atau lagi baca buku? Sorry. Lalu kayak kesadaran Anda, imajinasi Anda tuh dibawa masuk ke dalam sana. Kalau iya, itu sebenarnya tandanya Anda memasuki alam sesuai tulisan itu, Saudara. Paling kalau Anda baca bukunya Rick Joyner itu berat-berat. Itu banyak penglihatan-penglihatan, banyak vision-vision, Saudara. Ya. Kalau dibaca dengan carnal mind, dibaca dengan pikiran daging, ini apa sih ini mimpi ini kayak gini? Dibawa ke gunung, nanti ketemu Raja Wali, nanti apa segala macam. Susah mencerna. Tapi sebaliknya, ketika Anda membaca
sumber dari itu penglihatan, sumber dari alam supranatural, maka Anda dengan mudah bergeser saja memasuki alam yang Anda baca gitu loh. Sama seperti kemarin saya contohkan, ketika Petrus dia berjalan di atas air, dia mengikuti Tuhan Yesus, kesadarannya langsung, dia ngikuti frekuensinya, dia ngikuti ngikuti, apa namanya, cara berpikirnya Tuhan, Saudara. Sehingga dia bisa mudah menggeser ketidakmustahilan itu, gitu loh. Sama seperti ketika kita membaca Alkitab. Siapa di sini kalau baca Alkitab atau baca buku-buku rohani matanya ngantuk? Kenapa, Saudara? Banyak hal faktor sebetulnya, tapi salah satu faktornya yang tidak kalah penting dan tidak kalah, apa namanya, sebagian besar orang alami karena apa, Saudara? Kita terlalu banyakkan sampah, kita terlalu kebanyakan berpikir dari hal-hal natural. Yang kita baca itu dari supranatural. Paham di sini? Makanya kita kalau bicara tentang ibadah, Saudara, kita berdoa, kita worship, kita pujian, ya, itu tujuannya untuk apa? Untuk memindahkan kesadaran kita dari alam materi ini kepada alam supranatural. Oke? Makanya kenapa kita harus tutup mata. Bahkan kalau nanti udah terbiasa, tutup mata atau nggak tutup mata itu nggak jadi soal lagi, Saudara. Tapi umumnya kan begitu, ya kan? Anda berdoa tutup mata, Anda nyembah tutup mata. Coba ngapain? Saya mau tanya. Apa alasannya Anda harus tutup mata? Halo? Tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Mencoba sebenarnya untuk memasuki alam supranatural. Oke? Bukan hanya segera tutup mata aja, mana gelap banget nggak kelihatan apa-apa gitu. No, nggak cuman itu saja, Saudara, biar supaya fokus. Iya betul, salah satunya fokus. Tapi sebetulnya ketika kita diajak berdoa, diajak menyembah itu memasuki alam supranatural itu, Saudara. Nah, di buku 8 itu dijelaskan kan frekuensi otak manusia. Ketika seseorang berada dalam frekuensi otak yang tinggi, saya lupa lagi itu namanya apa ya, alfa atau beta ya. Alfa kalau saya tidak salah ya. Itu di mana frekuensinya paling tinggi. Oke? Itu orang sibuk banget lagi mikirin sesuatu, orang mungkin lagi fokus sama sesuatu hal. Tapi ketika dia mulai rileks, dia mulai mungkin ngelihat yang ijo-ijo, sawah, pemandangan gitu ya. Mulai rileks. Nah, ketika rileks ini dia akan gampang memindahkan kesadaran dari alam materi kepada alam supranatural, Saudara. Oke? Pak, bisa nggak sih kita bisa memasuki seperti itu? Bisa nggak dilatih? Bisa. Tapi sering sekali problemnya di mana, Saudara? Pikiran kita. Terlalu kuat, terlalu strong, terlalu angkuh. Oke? Makanya Paulus bilang, latihlah ibadahmu. Kenapa ibadah perlu dilatih? Karena banyak hal yang sebetulnya kita harus adjust, kita harus sesuaikan, Saudara, dari itu tadi. Entah berdoa, entah baca Alkitab, entah lagi nyembah dan lain sebagainya, Saudara. Makanya kemarin kita membahas banyak hal. Kemarin saya terlibat percakapan dengan teman. Teman ini bilang bahwa dia punya satu teman yang dia yang dia tumbuh sama-sama, marifatnya jalan. Dia cerita sama saya, Kak, dia punya teman. Orang ini akurat banget loh, dia bisa ngebaca orang. Dia ketemu orang, orangnya modelnya begini, orangnya model begini. Dan orang yang non-Kristen, ini mengiyakan juga. Iya loh bener loh, apa yang dia omongin kamu tuh bener, orang ini modelnya kayak gini gitu. Saya bilang gini, saranin teman kamu itu untuk jaga hati. Kenapa? Kalau udah punya kapasitas kayak gitu, hatinya nggak murni, maka apa yang dilihat itu juga bisa belok, Saudara. Hal yang gampang, kayak kacamata ini, Saudara ya. Kalau ada sidik jari saja di sini, ngeliatnya jelas nggak? Enggak. Ya. Sama seperti hati kita, Saudara.
Kalau hati kita itu masih dicemari oleh hal-hal kenajisan, dicemari oleh hal yang dari iri hati, luka batin, segala macam, saudara, susah untuk melihat akurasi apa yang itu dari Tuhan. Makanya kemarin kita banyak bicara tentang hal-hal mentalitas, banyak hal bicara tentang soal luka hati, insecurity. Tujuannya apa sih? Ketika kita udah mulai membahas hal ini, saudara, nggak ada masalah lagi soal itu, gitu loh. Dan ketika nanti kita masuk ke hal-hal yang karunia roh segala macam, saudara, nggak lagi membahas baper-baperan, nggak lagi membahas tentang penglihatan-penglihatan yang apa ya, mengintimidasi, bahkan ada yang mendominasi dan lain sebagainya, saudara. Ya, dan kita semua harus sepakat bahwa kebenaran firman mengatakan bahwa karunia dari Roh Kudus itu sifatnya membangun. Amin, saudara. Bukan mendominasi, bukan. Bukan mengintimidasi, bukan. Bukan menjadi alat untuk memanfaatkan orang, bukan. Ya, tapi sekali lagi membangun. Oke. Kita baca ayatnya di 2 Korintus 1 ayat 18. Anyway, Bapak Ibu Saudara yang mungkin ketinggalan, saya itu membahas buku 13 ya. Tentang hidup dalam dua alam. Kalau Anda punya silakan dibuka. Oke, kita baca ya. Ada mungkin yang membantu membacakannya? Yang bisa baca tolong buka mic-nya. Saya baca, Pak. Saya baca, Pak, ya. 1 Korintus 18, Pak. Iya, betul. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Amin. Ya. Terima kasih, Ibu. 1 Korintus 3:19 dikatakan gini, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Nah, ini ada satu kisah, saudara, ini adalah ucapan John Gillick dalam buku The Power of the Name. Dikatakan gini, pada awalnya roh manusia adalah kekuatan yang dominan di muka bumi. Sorry ya Bapak Ibu Saudara kalau tenggorokan saya lagi sedikit problem. Ketika Adam berdosa, pikiranlah yang menjadi dominan. Dosa menurunkan roh dari kekuasaannya dan menobatkan pikiran manusia menjadi penguasa. Tetapi anugerah telah mengembalikan lagi roh sebagai penguasa kembali. Bagi seseorang menjadi hal ini, dia akan hidup di dalam alam supranatural tanpa bergumul lagi. Nah, ini pernyataannya Bapak Surgawi bilang begini, pikiran manusia sebenarnya dirancang untuk menerima lebih dari apa yang mereka bisa mengerti sekarang. Terlalu sedikit yang dikembangkan oleh manusia sejauh ini. Terlalu sedikit anakku. Mereka telah membuat otak manusia menderita banyak, tapi hasilnya sebenarnya hanya nol besar. Sama sekali tidak berguna di mataku. Aku telah mengubah otakmu menjadi baru. Untuk berpikir seperti anakku berpikir. Aku ingin mengajar lebih banyak orang melalui engkau, anakku. Semua orang harus memperoleh pikiran Kristus, yakni cara berpikir anakku, agar selanjutnya mereka melangkah maju lagi untuk memahami aku semakin baik. Sebenarnya seorang nabi adalah orang yang berpendidikan lebih maju, hingga mereka dapat melihat hal-hal yang akan terjadi lama sebelum zaman mereka. Tidak semua orang akan dipanggil untuk berada dalam jabatan seorang nabi, tapi semua orang bisa dididik jauh melampaui apa yang mereka bisa capai dengan pendidikan formal. Sekarang intinya adalah bahwa engkau perlu mengembangkan ajaran tentang bagaimana menerima wahyuku, anakku. Dengan mengetik kata-kataku yang mengalir dalam hatimu, engkau dapat memperoleh lebih banyak pengajaran di luar apa yang engkau pelajari dari Alkitab sejauh ini. Ya, harus ada sekolah nabi untuk dikembangkan sekarang. Sekolah ini akan menghasilkan generasi muda para nabi yang bisa melihat dunia spiritual lebih jelas. Pendidikan formal
Pendidikan formal mempelajari apa yang sudah ditemukan orang sebelumnya, sedang pendidikan nabi mempelajari apa-apa yang belum diketahui orang. Saudara, ini ada satu hasil chattingan ya yang dituliskan di sini, saudara. Nah, makanya di dalam nubuatan di Perjanjian Lama dikatakan bahkan banyak anak-anak yang mulai melihat, anak-anak yang mulai mendapat mimpi dan lain sebagainya, saudara. Karena apa? Tuhan mau mengembalikan bahwa kita adalah makhluk roh yang diam di dalam tubuh daging. Pahami dulu ya, Anda bukan tubuh daging toh. Yang kita miliki ini bukan hanya seonggok daging ini, saudara, yang memiliki 5 panca indera, bukan. Tuhan mengembalikan identitas kita melalui karya salib Tuhan Yesus, bahwa kita adalah makhluk roh yang berdiam di dalam tubuh daging. Kalau tubuh daging punya 5 panca indera, tubuh roh juga memiliki 5 panca indera, saudara. Yaitu melihat sama, mendengar, meraba, mengecap, mencium, ya sama. Jadi dengan begitu, saudara, ini dipakai untuk apa? Sebenarnya menangkap hikmat, menangkap wahyu, menangkap sesuatu di alam supranatural. Again, saya ingatkan, saudara, ya, di sini jangan dikonotasikan ketika kita membahas alam supranatural, Anda arahnya ke ngelihat apa, ngelihat yang gede-gede, yang hitam, ya, jangan lagi ke situ. Tapi kalau ada, ini bisa didoakan, bisa diarahkan. Ngelihatnya itu dari apa yang dari Tuhan, saudara. Ya, saya sering pakai kesaksian ini, di mana awal-awal pelayanan kayak menjual pelayanan model seperti itu. Yang mana ketika berada dalam satu rumah, misalkan begitu, saya mendapat apa, saya coba konfirmasi, Pak, Bu, maaf, rumah ini sering ganggu ya, ada yang sering ganggu ya. Oh iya, kok tahu dari mana? Nah biasanya ya itu permainan daging mulai itu. Tanpa disadari, saudara, kita pengen show off. Oke. Dan kadang kita maksudnya baik sekalipun, kita mendapat sesuatu di hati untuk pesan seseorang itu malah dimanfaatkan. Pak, Tuhan ngomong apa? Tuhan liatin apa? Gitu ya. Saya mau ngomong sama saudara semua. Kita nggak perlu lagi kepo seperti itu lagi, saudara. Kalau memang itu dari Tuhan, nggak usah nanya-nanya, Tuhan pasti akan bekerja lewat hambanya. Pegang. Ya. Baik Anda yang sudah mulai menjamah pelayanan itu maupun Anda yang mungkin penasaran, Anda yang mungkin yang sangat merindukan pelayanan seperti itu, nggak usah kepo. Kalau itu betul-betul dari Tuhan, saya meyakini 100%, saudara. Hamba yang dipakai itu akan menyampaikan kepada Anda. Kalau nggak disampaikan, berarti ada maksud Tuhan, gitu loh. Jadi jangan dipaksa. Atau bahkan sebaliknya. Karena pengen terlihat ngeroh, karena pengen terlihat wow, dia pelayannya supranatural, punya karunia ini, nggak perlu juga untuk show off. Pernah ada momen, saudara, Roh Kudus ajarkan dalam satu pelayanan, saya dapat sesuatu gitu. Itu udah dorongannya kuat banget pengen ngomong, kuat banget pengen cerita, kuat banget pengen nyampein. Tapi saya belajar di situ, Roh Kudus mengajari, saudara, tahan. Apa yang kamu dapat nggak melulu kamu harus sampaikan. Cukup kamu butuh berdoa buat orang itu. Oke, ya udah. Saudara, untuk bergerak di dalam alam supranatural ini pun ternyata harus mematikan kedagingan, harus menyalibkan daging juga loh. Menyalibkan daging di mana? Pengen itu tadi. Tanpa kita sadari, saudara, alam berpikir kita, daging kita pengennya apa? Natural aja pengen. Mungkin show off itu tadi, mau cerita. Tanpa disadari. Padahal maksudnya pengen cerita aja karena dapatnya begitu. Ya, tapi tanpa disadari lagi, saudara,
Ada permainan-permainan daging di sana yang pengen muncul. Makanya dalam perkara ini betul-betul sih, kita semua saudara harus secure. Benar-benar Yesus yang hidup di dalam diri kita, bukan kita lagi saudara, bukan. Ya, itulah kenapa pentingnya kemarin kita membahas tentang banyak hal, tentang insecurity, tentang soal luka dan lain sebagainya, supaya ketika kita main-main di pelayanan profetik saudara, semua dengan indah. Apakah itu bisa? Bisa. Saya nggak perlu cerita banyak, saudara. Tapi saya mau ngomong bahwa apa yang saya sampaikan ini ketika dipraktekin itu bisa kok. Saya ketemu dengan orang-orangnya. Kami terlibat dalam doa, dalam penyembahan yang hal itu sudah biasa sebetulnya. Sorry. Kalau lagi berdoa, lagi nyembah, Tuhan tuh datang, Tuhan tuh nyampein sesuatu gitu ya. Tapi nerimanya kita juga indah, nerimanya kita enak, kita nggak melulu tertuju kepada orang satu toh, kamu dapat apa, kamu lihat apa. Ya, ya kita mengecap orang itu nabiah segala macam, mungkin iya saudara, tapi karena apa ya, kita nyarinya sensasional, jadi ngecap aja bahwa wah orang ini rasul, orang ini nabi. Kasihan. Kasihan siapa saudara? Kasihan orangnya itu. Kalau hatinya nggak siap, dia jatuh dalam kesombongan. Kalau udah jatuh dalam kesombongan, susah untuk diperbaiki. Amin. Oke, saya bisa lanjut ya. Tadi kita bahas lebih lanjut lagi, saudara. Nah, intuisi dan pewahyuan. Intuisi dan pewahyuan. Hidup berjalan di dalam roh adalah hidup berdasar persekutuan pribadi dengan Roh Kudus. Ini tolong dikasih bawahi, saudara. Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Fungsi otak manusia hanya untuk mengerti apa-apa yang diberikan oleh mereka, yaitu melalui Elohim ini ya. Melalui intuisi dan pewahyuan, bahkan melalui segala sesuatu juga dia yang akan mengerjakan di dalam diri kita. Nah, kalau dikatakan saudara hidup dipimpin oleh roh itu artinya apa sih? Yuk, kita mungkin diskusi dulu deh. Apa ya menjadi definisi Bapak Ibu Saudara mengenai hidup di dalam dipimpin oleh roh itu yang kayak apa sih yang mungkin selama ini Anda ngerti? Ada yang mulai jawab boleh? Apa definisi Bapak Ibu Saudara tentang hidup dipimpin roh itu yang kayak apa? Boleh jawab? Yang saya alami itu pengalaman gitu Pak. Itu hidup dipimpin roh itu segala sesuatu yang kita mau buat atau kita sedang hadapi, semua itu harus dituntun oleh Roh Kudus. Oke. Itu yang Tuhan mau, karena kalau kita melakukan sesuatu yang menurut keinginan kita saja tanpa maksudnya tanpa kita konfirmasi sama Tuhan, itu akan menjadi salah dan kita sendiri akan menyesal. Itu karena Roh Oke. Kudus sudah ingatkan kita, jangan yang seperti itu, kamu harus seperti ini. Itu Pak yang saya alami. Oke, terima kasih Bu Levina. Ada lagi? Silakan Bu Meta. Hidup dipimpin roh itu kita melakukan saat kita dengar suara Tuhan, kita bergerak. Kalau tidak disuruh Tuhan, ya diam aja. Oke. Thank you Bu Meta Vera. Ada lagi? Hidup yang dipimpin roh adalah segala sesuatu apa yang di dalam kehidupan kita ini yang menurut saya itu tidak memakai kekuatan sendiri, tidak memakai akal pikiran kita, keinginan kita, tetapi 100% itu mengikuti roh. Karena di dalam hidup kita itu ada roh Tuhan juga, jadi segala sesuatu itu tidak memakai
kedagingan kita. Oke. Tetapi kita itu belajar peka, ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Itu nanti Roh Kudus yang akan tuntun kita sehingga kita itu tidak salah langkah, tetapi kita benar-benar, karena kalau hidup kita dituntun oleh Roh itu akan membuat segala sesuatunya itu ada damai sejahtera. Tetapi kalau hidup kita tidak dipimpin dengan Roh, pasti ada sesuatu lagi nanti dalam perjalanan itu yang akhirnya mendukakan Tuhan juga itu. Oke, terima kasih Bu Mega. Oke, saya simpulkan ya. Jadi satu, terima kasih buat jawaban Ibu Levina, Ibu Metafera, dan Ibu Mega, serta di chat ada Ibu Yunike. Terima kasih. Jadi gini, hidup di dalam roh atau dipimpin oleh roh itu sebenarnya gini, saudara. Karena Allah kita adalah roh dan kita adalah manusia supranatural sebetulnya yang punya roh, jiwa, tubuh, itu dikembalikan. Oke. Hidup dalam pimpinan roh itu sebetulnya hidup di dalam persekutuan. Saya garis bawahi ya. Hidup dipimpin roh itu adalah hidup di dalam persekutuan. Kalau dibilang hidup di dalam persekutuan, saudara, berarti ada apa? Ada dengar-dengaran. Ada dua arah, saudara. Oke ya. Awal-awal mungkin Bapak Ibu Saudara ketika belajar mendengar suara Tuhan kan banyak sekali dorongan-dorongan untuk jangan lakukan ini atau iya atau boleh gitu ya. Betul ya? Nah, harusnya hal ini berkelanjutan, Saudara. Tidak hanya bicara atas boleh nggak boleh, tapi harus ada persekutuan. Harus ada satu pengenalan, Saudara. Sama seperti kalau Saudara mengenal mungkin atasan Anda, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara bekerja di satu tempat pekerjaan, ya, Anda punya pemimpin, kalau Anda nggak membangun satu relationship, tidak membangun satu hubungan, ya, pasti ada jarak. Sama seperti kita murid sama guru dulu, kalau kita nggak punya hubungan dekat gitu ya, nggak pernah ngobrol, komunikasi dua arah, Anda kan melihat guru atau pemimpin Anda dimanapun Anda berada, itu pasti punya jarak. Betul atau betul? Ya. Aduh, kita harus hormat banget. Betul, kita harus respect, kita harus hormat. Betul banget, betul banget. Saya sangat setuju, saudara. Tapi yang dikehendaki oleh Tuhan itu lebih daripada itu, saudara. Bukan hanya respect, tapi relationship-nya juga. Hubungannya juga, saudara. Supaya apa? Ketika kita menangkap sesuatu dari Tuhan, itu benar-benar kita tuh mengenal dia pribadi, gitu, saudara. Bukan hanya melakukan, waduh, kalau aku nggak ngelakuin ini, aku bisa kecelakaan. Kalau aku nggak melakukan, waduh, nanti begini, nanti begitu, nanti begini. Segala. Karena apa? Mengenal Tuhannya masih dengan jarak jauh. Kalau kita mengenal Tuhan dengan jarak dekat, saudara, bukan lagi bicara boleh nggak boleh. Tapi kita akan bisa menangkap apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, saudara. Ya, makanya saya ulang sekali lagi di sini, hidup dipimpin oleh Roh adalah hidup dalam persekutuan dengan Elohim itu sendiri. Makanya setiap segala perkara, setiap apa yang kita putuskan, Anda selalu renungin sama Tuhan. Kalau bahasa saya itu renungin tuh gini loh, saudara, bukan hanya dipikir-pikir gitu, tapi dua arah. Tuhan, benar gak ini aku lakuin? Dan gini, saudara, kita perlu cek nih. Kalau dibilang hidup dalam persekutuan dengan Roh, artinya apa? Kita perlu cek, saudara. Coba tadi yang sudah menjawab, ketika Anda bergerak mau dipimpin oleh Roh, prakteknya apakah secara realita itu mudah gitu aja? Saya sih ngalaminnya enggak. Kenapa? Banyak apa yang kita persekutukan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, saudara. Bertolak belakang dengan logika kita, betul nggak? Mau kita ke kanan, tapi hati kita terdalam nangkapnya ke kiri. Ya kan? Jadi mulai bangun ya, Bapak Ibu Saudara. Apa yang mau Anda lakukan, apa yang Anda mau putuskan, bahwa dalam persekutuan dengan Roh itu. Oke? Dan saya mau kasih satu message. Ini kesannya baik. Kesannya benar gitu ya, tapi
Kadang-kadang bisa jadi bahan bahan alasan. Saudara. Kamu udah disuruh Tuhan belum? Atau bahkan ditunjuk misalkan Bu Meta Vera tolong ya doa. Nanti akhir ibadah Anda yang berdoa. Oke Pak. Jadi nggak usah Bu Meta deh, saya aja deh. Misalnya saya disuruh ya. Oke, saya tolong doa ya. Oke, saya tanya Tuhan dulu ya. Ini kedengarannya baik, saudara. Tapi Anda harus bisa menempatkan diri. Persekutuan dengan Roh itu seharusnya memiliki satu tingkat kecepatan untuk Anda menangkap apa yang menjadi kemauan dan kerinduannya Tuhan juga, saudara. Ya, oke, dalam masa-masa tahap Anda belajar di awal-awal mungkin bisa ditolerir, tapi please, kalau Anda sudah mulai mengaku dewasa, saudara, nggak perlu dimention atau nggak perlu diangkat soal masalah aku tanya Tuhan, kamu udah tanya Tuhan belum, atau segala macam, saudara. Karena apa? Ini bisa dimanfaatkan oleh si jahat juga. Untuk apa? Mengintimidasi loh. Dua arah. Baik kitanya, baik untuk orang yang bicara sama Anda. Oke? Kita pegang sama-sama gini, kalau kita semua hidup dalam Roh, apa yang menjadi keputusan kita? Harusnya Anda udah gumulkan itu dengan Tuhan. Harusnya Anda itu sudah persekutukan itu dengan Tuhan. Bahkan istilah, saya coba pikirkan. Saya udah dealing ya sama teman-teman yang mungkin sudah jalan bareng sama saya. Saya bilang ini, saya nggak perlu ngulang-ulang lagi ya, saya tanya Tuhan segala macam. Tapi kalau saya pakai istilah saya pikirkan, saya timbang-timbang, artinya apa? Saya bawa ke Tuhan. Itu udah jadi rumus matinya. Nangkep ya? Jadi kalau Anda coba saya pikirkan. Bukan berarti literally memikirkan dengan pikiran sendiri, enggak. Saudara, hidup dalam Roh itu artinya jiwanya masih bekerja, tapi jiwa kita itu diisi oleh pikiran-pikiran Kristus. Gitu. Karena kita tidak mau, saudara, memasuki tentang pelayanan dunia supranatural ini salah kaprah pemahamannya, sehingga banyak orang yang trauma dengan hal-hal yang sifatnya ngeroh. Oke? Orang yang ngeroh nggak perlu ditunjukin bahwa kita ngeroh. Nangkep ya? Tapi apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari hidup kita, betul-betul membangun orang. Oke? Saya cerita satu hal, saudara. Kemarin waktu Lebaran, kami ada pelayanan ya ke Bandung. Itu tepat hari Sabtu. Kami harus berangkat hari Sabtu, which is itu Hamin berapa ya? Waktu itu Lebaran hari Senin atau hari Selasa, saya lupa ya. Senin ya kalau nggak salah ya. Jadi itu Hamin 2 kalau saya tidak salah, atau Hamin 3 lah. Sedangkan hari Sabtu itu saya harus jalan ke Bandung. Lihat di sosial media segala macam itu udah macet di mana-mana. Itu kalau mau dilogikakan, sudah. Saya bisa mengambil keputusan untuk apa? Udah, kita nggak usah pergi. Sebelum itu udah pikiran udah jalan banget gitu untuk apa naik kereta ya, apa ini ya, itu ya. Mulai pikiran daging itu mulai melogikakan itu semuanya. Tapi balik lagi, ketika kita bawa itu dalam persekutuan dengan Tuhan, Tuhan apa yang harus lakukan? Jalan aja, aku menyertai. Oh ya udah. Sehingga siapapun, ya bahkan orang-orang di keliling saya yang dekat-dekat itu aja yakin mau berangkat. Orang lagi begini, yakin segala macam. Bahkan dikasih tahu nih, macet loh jalanan segala macam. Saya nggak peduli. Jalan. Apa yang terjadi, saudara? Jakarta Bandung ditempuh dengan perjalanan 2 jam. H-2 kalau saya tidak salah, atau H-3. Karena apa? Tuhan presisi bilang, kamu berangkat di atas jam 12. Paling telat jam 1 gitu. Saya ngikutin itu aja, saudara. Paginya saya lihat di Maps itu masih macet. Merah semuanya. Saya ajak teman-teman, kita makan dulu deh. Habis makan siang, kita berangkat. Apa yang terjadi? Sekitar jam 1 berangkat. Sampai Bandung jam 3.
Bisa nangkap esensinya, saudara? Ya. Kalau kita mau persekutukan itu dengan Tuhan, pasti ada sesuatu hal yang betul-betul di luar dugaan kita. Dan orang berpikir juga, nah kamu bisa balik, pulangnya nanti macet loh. Itu kadang-kadang bukan macet, ada penutupan segala macam gini. Itu udah benar-benar di telinga saya banyak sekali inputan-inputan digoyangkan segala macam gitu, saudara. Tapi saya coba strike aja, ikutin. Berangkatnya 2 jam, pulangnya berapa jam coba? 1 jam 15 menit. Karena jalanan kosong banget. Wah, ngebut berapa itu? Enggak, saya enggak sampai 150, enggak, saudara. Saya paling 100, 110, 120. Karena jalannya kosong, ya kan? Jadi stabil. Ya, orang kiranya mau ngebut sampai 200, enggak, saya enggak berani kok, enggak berani. Tapi poinnya adalah itu, saudara. Ya, ketika Anda harus mengambil satu keputusan segala macam, Anda persekutukan dengan Tuhan. Dan enggak perlu di-mention untuk kamu udah tanya Tuhan belum? Kamu udah tanya Tuhan belum? Ya, karena lama-lama itu tadi, saudara, ada permainan daging di sana dan membuat orang jadi apa? Trauma. Dikit-dikit apa kata Tuhan, dikit-dikit apa kata Tuhan. Tapi kehidupannya tidak hidup dipimpin oleh roh. Itu yang membuat orang akhirnya kayak jengah. Jengah tahu ya. Membuat orang kayak lelah gitu loh, saudara. Ya, ambil satu statement gini, hidup dipimpin oleh roh itu selalu persekutukan dengan Tuhan. Setiap keputusan yang Anda lakukan, dengar. Kalau memang salah, belajar gitu. Ya. Pernah waktu itu saya sampai malu sekali. Karena lagi awal-awal ya malu ya, saudara. Saya tuh kuat banget didorong untuk gak menikah gitu. Dan selama satu persekutuan saya bilang, saya nggak akan menikah segala macam. Kata Tuhan begini, kata Tuhan begini. Saya terjerumus juga, saudara, dalam kegagalan, dalam kesalahan, dalam hal mendengar. Tapi ketika saya berapi-api begitu, iya ya, ternyata ada masih main daging di sana. Benar-benar hidup dalam pimpinan roh itu, saudara, kayak kita dapat sesuatu aja, kita balikin lagi ke Tuhan. Tuhan, saya perlu sampaikan nggak? Dan waktu saya tadi cerita soal masalah ke Bandung tadi, saudara, saya nggak bilang sama teman-teman, aku dapat dari Tuhan gini, kita suruh berangkat ke. Saya cuma bilang sama teman-teman, udah tenang aja. Tapi kan nanti enggak, tenang aja, udah, ya kita berdoa. Baru selesai saya cerita, tahu nggak? Kenapa saya strike untuk tetap jalan? Karena Tuhan udah ngomong. Ngerti ya? Nangkap ya, saudara ya? Oke ya. Jadi yuk, yang sudah mulai bisa dengar-dengaran dengan Tuhan, jadikan mendengar suara Tuhan itu udah hukum pasti. Artinya ya udah, kalau Anda mau bilang, coba saya pikirin dulu ya, coba saya timbang-timbang dulu ya. Udah, Anda mikirnya sama Tuhan, Anda nimbangnya sama Tuhan gitu. Setuju ya, Bapak Ibu Saudara ya? Kenapa? Karena itu tadi alasannya banyak juga, saudara, orang di luar sana udah nggak terlalu care, udah nggak terlalu percaya apa kata Tuhan gitu. Kenapa? Karena mereka banyak melihat orang-orang yang aku dapat dari Tuhan tapi hidupnya nggak relevan, hidupnya nggak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Membuat orang jadi tawar hati. Nggak salah kita ngomong, kamu udah tanya Tuhan belum? Nggak salah, itunya nggak salah. Tapi istilah itu udah terlanjur bikin orang udah risih gitu, saudara. Ngerti ya? Oke, kita bisa lanjut. Nah, tadi kita bicara tentang intuisi dan pewahyuan, saudara. Sedikit minggu lalu juga saya membahas bahwa kenapa sih kita susah mengerti kitab Wahyu, kitab Daniel, dan kitab-kitab nubuatan yang lainnya, saudara. Karena tulisan itu diwahyukan. Bahkan semua sih sebenarnya diwahyukan. Tapi gini, hal-hal yang
tulis di kitab Wahyu dan Daniel itu apa yang diwahyukan Tuhan untuk masa depan. Kalau surat-surat yang lain, saudara, itu apa yang Tuhan wahyukan untuk masa memang yang akan datang pada saat ditulis. Tapi itu sudah terjadi. Oke ya. Bedanya di kitab Wahyu dan kitab Daniel, kitab Zakaria, ada beberapa sebagian saudara. Itu dituliskan karena apa? Itu yang masih sampai hari ini belum tersampaikan. Makanya untuk melihat pewahyuan, kita juga harus memasuki alam supranaturalnya Tuhan, saudara. Itu juga kenapa kalau ketika kita membahas tentang akhir zaman, peta zaman, saya di kelas bilang berkali-kali, jangan dihafalin, nggak bakal bisa. Mau dipelajari dengan logika kita, sudah mentok. Saya udah coba. Ya. Supaya kalau Anda penasaran, Anda pengen ngerti, berdoa sama penulisnya. Supaya dia menjelaskan. Dia mewahyukan apa yang dia tulis, saudara. Mewahyukan apa yang memang disuratkan kepada kita. Artinya dengan kata lain apa? Kita menjamah dunia supranaturalnya Allah. Kalau Anda mempelajari dengan alam natural, dengan pikiran natural, mentok. Apalagi kalau di kitab Wahyu nanti udah bahas tentang materai 1, 2 dibuka, ada sangkakala 1 sampai 7 dibunyikan. Coba, mulai pusing. Bahkan ada kisah di mana di kitab Wahyu itu masih satu pasal, beda ayat, ini udah beda alam, udah beda jeda waktu. Itu ada. Seperti tadi saya bilang, kalau kita membaca, misalkan buku-buku dari penglihatan gitu ya, dari salah satu contohnya dari Rick Joyner gitu ya. Ada baca itu dengan logika Anda. Susah. Nggak masuk-masuk. Atau bahkan Anda baca bukunya Watchman nih, buku Rohani 1, 2, 3. Bukunya tebel-tebel ini. Mental semua kalau kita pakai logika, saudara. Dijamin. 10 halaman aja bisa berjam-jam, muter-muter ini apa, artinya maksudnya apa. Itu baru 10 halaman. Dan satu halaman kalau saya tidak salah sekitar 300-an halaman itu. Coba. Ya. Karena satu bahasanya emang berat. Udah bahasanya bahasa ejaan lama, yang ditulisin adalah hal yang roh. Tahu nggak? Berat ya. Tapi kalau Anda hidup dalam persekutuan dengan roh, saya percaya Anda dibawa masuk lebih gampang. Amin. Oke. Kita baca ya ayatnya, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10. Saya share screen dulu. Yuk, kita bergantian ya. Ada yang bisa membacakan, silahkan aja buka mic-nya. Ibrani 8 ayat 10, Yesaya 30 ayat 20, dan Markus 16 ayat 8. Ya, saya Ibrani 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ada yang lagi? Ada lain lagi? Silakan. Yesaya 30 ya. Iya, Bu Mega, silakan. Yesaya 30 ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri.
Oke, lanjut. Ada lagi yang bisa baca? Markus 16 ayat 8. Saya, Pak. Ya. Terima kasih. Markus 16 ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Terima kasih, Pak. Amin. Lanjut. Filipi 2 ayat 12. Saya, Pak. Silakan. Filipi 2 ayat 12. Saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut keleraannya. Ya, lanjut. Saya Pak Galatia. Agus. Silakan Bu Kona. 11 ya, Galatia ya. Ya. Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Amin. Oke, lanjut yang lain. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Next. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Lanjut. Lukas 12 ayat 11. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Terima kasih Pak Edi. Nah, ini ada kesaksian sebelum saya lanjutkan ya, Saudara. Kesaksian pertama, ini Kolose 2:3 dikatakan sebab di dalam dialah tersembunyi harta, hikmat dan pengetahuan. Ada satu kisah di sini, Aura ketika berusia 6 tahun dapat mengerti istilah-istilah kedokteran dan membaca foto rongsen neneknya. Medan magnet karena diberi pengetahuan tentang itu oleh Tuhan Yesus melalui pewahyuan. Ketika umur 8 tahun dapat mengetahui bahwa bayi di dalam rahim seorang ibu sungsang dan doanya telah menyebabkan bayi itu berputar 180 derajat seketika. Ya, jadi ada kisah yang terjadi seperti ini, tapi lagi Saudara bayangkan kalau kita punya satu keahlian seperti ini, kita punya kepandaian seperti ini, hati kita nggak siap jadinya kayak apa? Sombong. Oke, makanya saya mau ingatkan lagi, walaupun kita akan membahas tentang hal-hal supranatural, Saudara, tapi saya nggak akan melepaskan kita dari jangkar kerendahan hati. Karena kalau kita sudah main hal-hal supranatural, Saudara, tanpa kuat di bagian dasarnya, bahaya banget. Bahaya. Ya. Nah, kesaksian yang kedua, John Gillick, Rasul Afrika Selatan itu berkata, pikiran intuitif adalah anugerah yang mulia dan pikiran rasional adalah pelayan yang setia. Kita telah menciptakan sebuah masyarakat yang menghormati hamba dan telah mendapatkan anugerah itu. Sampai dia bilang begitu. Kemudian Albert Einstein yang tadi saya singgung, Saudara. Saya tak pernah membuat salah satu penemuan saya berdasar proses pikiran rasional. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Ini bahasa umumnya, Saudara. Bahasa umumnya
dunia roh atau mengenal dunia roh itu adalah alam imajinasi, karena alam imajinasi itu dunia roh, gitu loh ya. Lebih penting daripada pengetahuan. Padahal dia orang pinter. Oke? Orang kalau pinter, pengetahuannya, sainsnya yang jauh lebih dominan, benar nggak? Tapi Albert Einstein bilang, imajinasi lebih penting. Seru ya? Nah, pengetahuan terbatas, imajinasi mengelilingi dunia. Imajinasi adalah segalanya. Ini adalah pendahuluan dari kehidupan masa depan yang menarik. Saya ingin mengerti bahwa pikiran Tuhan hal-hal lain hanya perkara-perkara detail saja. Ya, sangat menarik bahwa Albert Einstein menemukan teori relativitas dengan cara yang serupa dengan Hagai dan Rasul, ya, di Habakuk 2 ayat 1 sampai 2 dan Wahyu 1 ayat 9 sampai 11, yakni ketenangan, penglihatan, spontanitas dan pencatatan. Ini tolong dicatat saudara. Kalau Anda mulai mau belajar tentang dunia supranatural tuh baca ayatnya ini lagi. Anda butuh ketenangan. Ya. Sama makanya kalau Anda remoka, Anda doa pagi, Anda sudah dengar suara Tuhan. Kalau pikirannya masih mengembara kemana-mana susah, ya kan? Tapi dengan ketenangan Anda bisa menjamah, Anda bisa mesetarakan frekuensi pikiran Anda untuk dalam keadaan yang landai, sehingga Anda bisa memasuki dunianya Tuhan, alamnya Tuhan, yaitu supranatural. Kemudian dalam ketenangan boleh belajar kepekaan, menangkap hal-hal yang apa Anda lihat. Oke, Anda boleh gambar, Anda boleh catat dan uji itu. Spontan dan pencatatan. Nah, pencatatan udah saya bahas ya. Spontanitas itu biasanya kalau dari Tuhan, saya pernah bilang sama saudara semua, kalau untuk menerjemahkan mimpi atau apa yang didapat itu, selama Anda memang belum dapat secara spontan, ya udah nggak usah dipaksain, nggak usah dipikir-pikir. Nanti kalau Anda apa ya artinya ya, apa ya artinya, apa mungkin gini, apa mungkin ya udah itu udah campur-campur lah. Tapi coba mulailah, kalau emang belum dapat apa-apa, ya udah tinggal dulu aja sambil didoakan. Ya. Kemudian Einstein sedang berbaring. Ini kisah nyata. Einstein sedang terbaring di lereng bukit, berumput, merenung dengan mata setengah tertutup, membayangkan bagaimana terbang dengan sayap fajar. Itu ada di Mazmur 139 dan muncullah secara intuitif. Secara intuitif itu secara spontan gitu saudara ya. Dan teori relativitas secara tiba-tiba. Dia segera masuk ke kantornya dan membuktikan teori itu secara matematika. Nah, itu ada websitenya. Kalau Anda mau penasaran, di tulisannya Mark Filkler ada di sana. Nah, oke, saya jelaskan saudara. Gini, ketika Anda mulai belajar tentang dunia supranatural, mulai itu tadi ya, belajar ketenangan, kemudian mulai peka terhadap penglihatan. Kemudian kalau ada sesuatu yang sifatnya spontan, coba Anda catat. Ya, uji. Tapi terlepas itu semuanya, saya memberikan satu alarm kuat, yaitu apa? Jangan pernah. Ketika kita udah bisa dengar suara Tuhan, melihat-lihat di dunia supranatural, terus nggak mau baca Alkitab. Ini sangat berbahaya. Ya. Artinya, apa yang kita pelajari hari ini, saudara, dasar-dasar itu jangan ditinggalin. Tetap haus akan firman Tuhan. Yang kedua, belajar kerendahan hati, penundukan diri, merendahkan diri, itu harus. Dan sembuh dari setiap luka. 3 ini, ketika Anda aman di bagian sini, Anda masuk ke dalam praktek-praktek ini, saudara. Wow, saya percaya Tuhan akan bawa Anda ke dalam satu dimensi yang mungkin nggak Anda pernah duga selama ini. Ya, dan kalaupun Anda dibawa praktek ke sana, saudara, lagi, bukan sensasional yang Anda kejar, bukan sensasional yang Anda akan mau cari, tapi membangun. Amin. Coba ya, kalau Anda lagi berdoa segala macam dapetin. Itu semua perlu dilatih. Nanti kalau ada momennya, saudara, kita akan praktek ke situ. Di satu kelas onsite, satu waktu itu ajak praktek sedikit aja untuk gampang.
menebak sesuatu gitu, tapi bukan dengan pikiran, tapi dengan intuitif. Misalnya seseorang pegang satu benda di tangan kanan atau kiri, coba dengerin intuitifnya kanan atau kiri gitu. Tujuannya apa? Supaya mulai peka. Bisa itu dilatih, bisa. Biasakan juga. Satu kisah gini, saudara. Ketika Tuhan bawa ya, untuk ketemu orang yang rasional sangat tinggi, segala sesuatu harus dipetakan dulu, which is itu bagus semuanya, saudara. Saya setuju. Tapi mohon maaf, saya bukan tipe orang yang kayak gitu. Saya memetakannya bukan dengan logika, dengan pikiran. Tapi di mana, saudara? Sebetulnya di alam supranatural. Jadi kalau diajak ngomong segala macam, nih imajinasinya itu udah kegambar, lalu mulai dipetakan, dan untuk mengambil keputusannya bukan dengan ini. Kalau bahasa umumnya dengan apa, saudara? Intuisi atau dengan feeling, tahu ya? Hal yang sederhana. Kadang kalau teman-teman tanya atau orang-orang di sekeliling saya tanya, ini enak nih makanan. Atau kamu tahu dari mana? Oh, enak loh. Kok bisa sih dapetin gitu? Kenapa? Pakai feeling. Maksudnya pakai feeling adalah apa, saudara? Pakai intuitif untuk mengambil keputusan. Jadi kalau Anda hari ini tanya gitu ya, banyak hal, mungkin tanya apa tentang sesuatu hal gitu, saya nggak terlalu banyak pakai ini sejujur-jujurnya. Tapi bukan berarti saya nggak pakai ini sama sekali, nggak. Tetap Tuhan tuh pakai, saudara, Tuhan pakai. Untuk menganalisa, untuk mempertimbangkan, memperhitungkan, tetap. Tapi resultnya, hasil akhirnya, saudara, itu dari mana? Intuitif. Perlu dilatih. Dan kalau Anda berhasil sekali, 2 kali, jangan terlalu percaya dulu. Harus diuji berulang-ulang. Supaya terbiasa. Ya. Baru kejadian kemarin juga. Kami dalam satu perjalanan, kami butuh tempat buat rest, butuh istirahat, buat makan. Itu parkiran penuh. Tapi feeling saya mengatakan, intuitif saya mengatakan, mobil ini nggak lama lagi pasti keluar. Apa yang saya lakukan? Saya stay di belakang mobil itu, nggak sampai 5 menit. Itu posisi yang indah banget, karena bawah pohon, tempatnya pojokan, dekat tempat sampah. Karena kami lagi mau istirahat untuk makan di dalam mobil, ceritanya gitu. Jadi itu ada di rest area, jadi butuh tempat yang teduh, tempat yang dekat dengan toilet, dan tempatnya dekat dengan sampah. Saat saya coba cari parkiran di situ, saya berhenti aja di mobil belakang itu. Dan biasa gitu ya, kalau Bapak Ibu Saudara nge-mall, terutama orang Jabodetabek, halo, sering susah cari parkir, saya mau bilang gini, sabar, tenang dulu, mulai pakai intuitif, mau di mana, mau kemana. Dan betul, saya nunggu nggak sampai 5 menit, saudara, si punya mobil masuk, dia mundur, keluar, saya masuk. Jadi ternyata apa yang dilakukan oleh Albert Einstein itu begitu. Itu memudahkan hidup kita sebetulnya. Ya. Dan kalau Anda udah mencapai itu nggak usah sombong, maksudnya, nah tadi Tuhan tuh ngomong begini-begini. Iya, benar sih Tuhan ngomong gitu. Tapi kadang-kadang Anda harus tahu tempatnya, saudara. Karena nggak perlu diceritain juga. Tapi kalau untuk mengedukasi suatu saat boleh, silakan. Ya. Karena buat saya secara pribadi ya, orang yang ngeroh itu justru nggak akan menyombongkan dirinya tahu tentang dunia roh. Orang yang ngeroh, dia mengambil keputusan demi keputusan, presisi. Nggak perlu dimuncul, nggak perlu disombong-sombongin, nggak perlu dilihat-lihat, dapat itu segala macam, saudara. No. Mungkin awal-awal kita akan ke bawah sih ke situ, lagi praktek gitu ya. Tapi kalau Anda sadar hari ini, pelajaran hari ini, ayo humble.
Ayo rendah hati. Oke? Nah, masih ada ruang sedikit, masih ada waktu sedikit. Saya akan open room. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Ada yang belum jelas? Agus, saya ingin menanggapi tentang hidup di dalam roh ya. Ya, ini kan saya belum sempat ya Pak Agus. Kalau menurut saya hidup di dalam roh ya Pak Agus. Saya itu pribadi hidupnya ya, umpama bangun tidur, saya berdoa. Tapi selanjutnya kalau saya berdoa di tengah-tengah bangun tidur itu, karena saya di rumah banyak kesibukan, saya akan berdoa umpama saya sambil masak. Saya juga berdoa masakan saya, bumbunya kasih. Saya tuh kirim ke pendeta semalam, saya masak sampai jam 9 lebih. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan seorang pembantu yang benar-benar bisa membantu saya Pak Agus. Ya, kalau ada kesalahan namanya ya, saya ya, kalau kita selalu serahkan kepada Roh Kudus untuk memimpin jalan hidup kita, kadang saya bisa salah berpikir. Kadang saya bisa salah berkata-kata, namanya saya kan ada kedagingannya. Tapi cepat diarahkan. Umpama juga kita bisa goyah ya. Bisa goyah karena godaan dunia itu banyak. Umpama keluarga atau apa ya. Tapi ya bisa cepat diarahkan juga karena kita serahkan kehidupan kita kepada Roh Kudus. Itu yang saya alami dalam hidup. Dan saya juga ya kalau dapat umpama sekarang belajar pemuritan, saya kan catat Pak Agus ya. Saya share. Keluarga Bu Min suka minta saya, Bu Min Pak Agus. Dan Bu Kona aku nggak bisa ikut pemuritan karena Zoom ya kan internetnya mahal katanya. Saya bisa langsung berbelas kasihan. Oh iya ya Bu Min, nanti saya kirim, saya catat, saya kirim gitu. Saya gampang berbelas kasihan. Saya ya itu memang suatu karakter ya. Kadang pun ngalaminya bisa kayaknya gimana ya, sulit ya. Menurut saya itu hidup itu perlu kemurahan hati, ya, empati, toleransi, kasih yang terutama ya, mengerti orang lain semuanya ya. Saya lengkapi itu untuk mengasihi semua yang kalau orang datang ke rumah saya ya minta bantuan, enggak ada banyak pun sedikit ada. Iya, saya seorang janda Pak Agus ya 20 tahun lebih. Tapi saya punya anak luar biasa ya, itu Tuhan titipkan benar-benar titipkan anak yang luar biasa. Dia bisa memberi saya semangat, saya juga bisa pernah patah semangat yang seperti saya cerita Pak Agus ya. Itu kenyataan hidup saya. Tapi semangat anak saya luar biasa. Kalau saya kirim sel itu firman apa ke keluarga, anak saya akan tegur. Nah, bukan cuma sel firman ya, hidup kita. Sudah hidup di dalam kebenaran belum? Anak saya tanya begitu Pak Agus. Jadi saya gelitik hati saya. Anak saya tanyanya betul kan? Sudah hidup di dalam kebenaran belum? Bukan cuma sel firman. Orang punya hidup ya kan banyak ya, cuma bisa berkata-kata manis atau apa. Kalau saya berani berkata, saya berani lakukan. Tidak banyak, ada sedikit gitu. Saya itu mama Bu Jona, maaf, saya boleh menyimpulkan. Saya boleh menyimpulkan, Bu. Boleh. Kalau saya salah boleh diarahkan Pak Agus. Ya, yuk, terima makasih. kasih. Jadi kesimpulannya apa yang dialami oleh Bu Kona itu ketika hidup di dalam roh, sebetulnya Tuhan ajarkan itu tadi ya, cepat untuk menangkap respon kalau salah gitu ya, lebih peka. Nah itu salah satunya, setuju banget, betul. Dan didorong untuk berbelas kasih. Yang kedua itu betul, dan yang ketiga adalah hidup di dalam firman-Nya itu. Jadi itu yang boleh saya simpulkan ya, Bu Kona, betul begitu ya? Boleh. Itu namanya anugerah kan, demi anugerah kita dapatkan dari Tuhan. Tapi kita harus hidup di dalam kebenaran. Anugerah itu baru benar di dalam kehidupan kita. Ya Pak Agus ya, betul ya? Betul. Ya amin. Ya. Terima kasih Pak Agus. Oke, sama-sama Bu Kona. Oke, yang lain? Kalau ada pertanyaan? Tanya Pak. Oke, silakan Ibu Levina. Yang tadi
yang tadi kita jawab itu ada beberapa yang jawab bahwa hidup dimimpin roh itu yang seperti tadi. Terus tadi Bapak jawab itu persekutuan dengan roh. Nah, Ya. persekutuan dengan roh itu di dalam materi ini hidup di dalam dua alam. Alam supranatural dan alam yang materi sekarang. Itu apakah itu akan mengarahkan kita untuk masuk dalam hidup dalam alam roh itu? Dua alam itu. Maksudnya dengan persekutuan dengan roh setiap saat atau setiap waktu, itu kita akan bisa masuk dalam dua alam itu, supranatural dan natural. Artinya seperti itu, Pak. Apakah itu salah satu cara atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Iya, pertanyaan bagus sekali. Ya, ini penting ya dibahas, dan terima kasih buat pertanyaan Bu Levina mengingatkan saya sebetulnya untuk memberikan satu pesan ini. Bukan berarti gini ya, hidup di alam supranatural tuh terus nggak menganggap yang natural ini terus dicuekin gitu ya. Justru selama kita masih pakai tubuh daging nih saudara, perhatikan di sini. Kalau alam supranatural Anda benar, di alam natural Anda akan presisi, Anda akan menghasilkan buah. Oke? Tapi kalau yang mengambil, menyomot sebagian, itu kayak benar-benar mematahkan yang istilah gini, nggak penting yang terlihat, yang penting nggak terlihat. Itu bisa loh jadi alasan. Betul nggak? Karena mungkin kitanya malas, mungkin kitanya bersembunyi di balik alasan itu, bisa saja. Ya. Nggak perlu. Ya, kalau misalnya ini terjadi ya sama anak-anak ini, anak yang masih sekolah, nggak perlu sekolah, nggak perlu belajar gini. Bisa jadi batu sandungan nggak? Bisa. Kebenaran yang lain bisa sih, itu membuat tadi ya kayak Nabi itu melihat apa yang di depan jauh, betul. Tapi seperti tadi saya bilang, kalau nggak punya kerendahan hati membahayakan. Itu. Jadi kembali ke apa yang Bu Levina tanya, kalau saya salah tolong nanti dikonfirmasi ya. Kehidupan kita di supranatural itu akan membuat buah di alam natural. Sebaliknya, masal di alam natural bisa dipecahkan di alam supranatural. Tanggap? Oke? Iya, Pak. Itu artinya ada suatu keseimbangan, Pak ya. Artinya Iya. keseimbangan bukan benar-benar semuanya ke supernatural, tidak. Artinya betul. Natural juga seimbang dengan apa yang kita dapat dari supernatural dengan persekutuan dengan roh, supaya di dalam tidak menjadi salah di dalam alam natural ini. Artinya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang kita dapat dari tuntunan roh itu di supernatural. Begitu, Pak ya. Betul Itu sekali. Betul sekali. luar biasa, Pak ya. Iya, makasih, Pak. saya percaya Roh Kudus yang bicara. Betul sekali, Bu Levina. Saya sangat setuju karena itu justru apa yang kita dapatkan di alam supranatural itu untuk menjadi solusi di alam natural. Iya, benar, Pak. Bukan menjadi alasan, bukan untuk menjadi satu persembunyian dari kelemahan-kelemahan kita, nggak penting. Kita kan punya Bapak surgawi, Bapak asli, kita nggak perlu Bapak yang kelihatan. Wah, nggak bisa seperti itu. Ya, itu alasan. Oke. Jadi justru apa yang kita tangkap di alam roh mestinya menjadi berkat buat alam materi. Beberapa contoh yang tadi ya, banyak sih, saya tuh gagalnya juga banyak Bapak Ibu ya. Tapi beberapa contoh tadi yang mungkin bisa dijadikan referensi. Ternyata kehidupan kita di alam supranatural itu membuat kita lebih efisien, serius. Saya kerja bareng dengan orang-orang yang mungkin logiknya kuat segala macam. Mau beli sesuatu aja, memilih barang atau apa, memutuskan sesuatu aja harus dipelajarin, di mappingin dulu semuanya. Buat orang tertentu itu nggak masalah. Bagus, itu bagus. Dan kalau Anda punya kayak gitu bagus. Tapi tambahkan satu hal. Belajarlah dalam intuitif Anda. Supaya lebih efisien. Karena kalau kita cuma hanya mengandalkan kekuatan, cara berpikir kita, itu sangat melelahkan. Oke? Dengan cara intuitif itu akan memotong waktunya.
Iya, iya. Saya ada satu kisah sebenarnya, cuman nggak enak saya mau cerita intinya ya, kasar gini. Ada orang yang mau beli satu barang. Dia berhari-hari, dia ngeliat, dia membandingkan satu dengan yang lain. Saya cuma sarankan satu aja. Coba beli ini. Akhirnya apa, saudara? Orang tersebut mengambil keputusan hasil intuitif. Apa yang saya dapat? Bukan berarti dia nurut, enggak. Bukan berarti orang ini nurut sama saya, enggak. Tapi dari hasil pencariannya ini dari mungkin 5, 6 atau 10 gitu ya barang. Saya langsung dapat sesuatu. Ini aja bagus. Dan akhirnya apa? Dia beli yang itu. Perhatikan. Jadi alam supranatural itu akan menolong kita di alam natural. Oke? Dan ketika kita mempraktekkan di alam natural, satu, kita nggak sombong. Yang kedua, kita nggak mengintimidasi orang. Ya, kalau orang itu nanya, kok kamu bisa begitu sih? Nah, mulai diajarin. Tahu nggak? Kenapa saya lebih hemat energi, hemat waktu untuk mengambil keputusan? Karena saya latih, saya belajar intuitif. Jadi kalau orang itu nggak nanya, jangan diguruin. Marah nanti. Makanya mungkin ada saudara Anda atau keluarga gitu ya, yang wah mama papa mau begini apa kata Tuhan, apa kata Tuhan gitu. Orang yang nggak ngikutin level Anda akan merasa risih, ngerti nggak? Tapi kalau selevel dengan Anda nggak masalah, ya. Hal yang sederhana sebetulnya. Oke, gitu Bu Levina. Thank you ya. Ya Pak, makasih Pak. Tapi ada satu lagi nih Pak. Oke, silakan. Ada hubungannya juga dengan yang ini. Kita saat kita punya hubungan atau persekutuan dengan roh terus-menerus, sebagaimana tadi Bapak ada terangkan tentang 5 panca indera. Yeah. Kita punya. Nah, panca indera roh itu apakah bisa aktif jika kita selalu membangun persekutuan dengan roh? Bisa aktif Pak ya, dengan kita yang tadi Bapak bilang bahwa kita benar-benar harus tunduk, merendahkan hati, kita harus menunjukkan Tuhan. Tuhan akan membawa terus dengan caranya Tuhan sampai kita benar-benar bisa memiliki panca indera roh yang aktif itu. Itu Pak, seperti itu. Bagaimana Pak? Bisa Pak? Bisa. Sangat-sangat bisa. Karena ketika kita bersekutu dengan Elohim, dengan Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus, kita sedang memasuki alamnya. Of course, kita akan mulai bisa ngelihat. Oh, saya mulai melihat terang. Nah, ini prakteknya, saudara, sebetulnya harus didampingin. Jangan belajar sendiri, saya sarankan. Walaupun bisa iya, tapi apa? Menjauhkan diri Anda dari kesombongan. Itu. Iya. Iya Pak, kasih. Ada di dalam kelas, orang ini mulai dapat bimbing-bimbing gitu ya. Saya bilang, ya, mending kamu nanya deh. Daripada diinterpretkan sendiri, lebih baik nanya. Mulai dikawal. Saya sarankan juga Bapak Ibu Saudara, kalau mengalami hal yang supranatural, Anda nggak ngerti, saya sarankan, nanya aja. Oke? Supaya apa? Nggak tersesat. Karena dunia supranatural itu jauh lebih luas. Ada satu film, film terbaru yang mungkin orang-orang zaman sekarang, mungkin anak Anda pengen nonton, Doctor Strange. Itu kalau ditanya gitu ya, ditanya. Karena waktu itu ada orang yang ini doanya ngeroh banget segala macam, udah berusia. Nanya nonton sama anak-anaknya, ngobrol sama saya. Iya, waktu itu saya diajak nonton anak saya itu gini. Saya bilang, apa ini film apa ini ditonton begini? Itu semua dari iblis ini segala macam. Terus anaknya bilang, wah mama jangan gitu. Ngobrol sama saya. Saya coba lihat. Sebetulnya bener nih, yang dilihat sama orang tuanya bener. Waduh, ini mengenalkan generasi anak muda itu tentang LGBT, kemudian banyak hal lah ya, mengenalkan tentang iluminasi segala macam gitu. Saya mengakuinya iya gitu. Cuman bedanya gini saudara, ketika kita ada di sana,
Fungsinya untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Gitu. Kalau buat saya, untuk melihat ini dunia sedang ngajarin apa. Tujuannya untuk apa? Ngajarin generasi di bawah, apa yang kamu tonton tadi, kamu dapat apa? Saya bisa bilang gitu. Kalau orang tua ini karena menurutnya nggak ada kepentingan, ya bilang dipotong aja gitu. Ngapain ditonton gitu kan? Nah, ketika menghadapi orang atau generasi yang masih suka kayak gitu, nggak nyambung. Gitu ya. Jadi balik lagi saudara, ketika Anda berjalan di hidup pimpin roh itu bukan soal masalah boleh nggak boleh lagi. Kepentingannya apa yang Tuhan mau. Tanggap di sini. Ya. Dan apa yang kita dapat saudara, bukan untuk mengintimidasi, mengultimatum orang segala macam. Kalaupun toh kita punya misi dari Tuhan, doakan apa yang harus disampaikan. Caranya bagaimana. Gitu ya. Oke, mungkin akan ada banyak diskusi banyak lainnya. Kita akan sambung di minggu depan. Sebelum kita tutup doa, saya minta Bapak Ibu Saudara yang tidak keberatan atau bisa buka video, silahkan. Dibuka. Oke, kalau udah saya hitung sampai 3. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, dan 3. Satu layar lagi, sebentar. Oke, 1, 2, dan 3. Baik, kita berdoa dulu ya Bapak Ibu sekalian. Bapak terima kasih, kami ucap syukur kami boleh belajar tentang dunia supranatural. Tuhan, kami nggak mau belajar sendiri dengan cara kami. Dan ketika mempelajari dua alam, hidup dalam dua alam ini, belajar tentang alam-Mu Tuhan, kami nggak mau karena didorong dari motivasi kami. Kami nggak mau karena kami mencari sensasi. Tapi kami mau mengenal Engkau secara pribadi dan Engkau membawa kami ke alam-Mu sehingga kami boleh perkenalkan alam-Mu itu ke dunia ini seperti apa sehingga banyak membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau dan memuliakan nama-Mu. Bapa, terus jernihkan, terus putihkan, terus basuh hati nurani kami supaya betul-betul kami dapat melihat, memandang pribadi-Mu, memandang kebenaran-Mu dengan transparan, dengan murni, dengan jelas. Dan bawa kami untuk memasuki alam-Mu Tuhan. Supaya apa yang menjadi masalah kami di hari ini dapat terpecahkan, dapat terselesaikan. Karena kami diciptakan, dijadikan makhluk supranatural. Yaitu bisa menjamah tentang pikiran-Mu, bisa menjamah isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan dan Roh Kudus. Pertemukan kami di waktu yang sempurna. Dan berkat-Mu tercurah saat ini buat kami semua sebagai anak-anak-Mu. Dalam hal rohani, dalam hal kesehatan, dalam hal materi, apapun itu Tuhan. Biarlah anugerah-Mu turun buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Amin. God bless semuanya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Agus. Oke. Terima kasih semuanya. Tuhan Katia. Tuhan Yesus memberkati. Bye.